Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat takwa sehingga kita bisa berjumpa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Salawat serta salam juga tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa JITV yang berbahagia, bulan suci Ramadan identik dengan zakat, sehingga pada kesempatan kali ini kita menghadirkan narasumber yang sangat kompeten. Beliau adalah Dr. Haji Munjahid MAG, Wakil Ketua 1 Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang problematika dan tuntunan zakat fitrah. Sebelum itu kita sapa kepada beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rahmat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Alhamdulillah. Semoga Ramadan pada kali ini kita semua mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Ya Pak Kiai, ada beberapa problematika yang hadir setiap kali kita menjumpai bulan suci Ramadan. Banyak sekali di masjid-masjid kampung, banyak pertanyaan tentang zakat fitrah. Menurut Pak Kiai sendiri, pengertian dan dalil tentang zakat fitrah itu seperti apa Pak? Iya, sebelum saya menjawab, saya salam dulu ya Mas. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa JITV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa JITV, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat fitrah sebagaimana yang ditanyakan oleh Mas Rahmat tadi. Zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan pada setiap muslim, baik dia itu laki-laki atau perempuan, anak kecil maupun dewasa, yang tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa. Ketentuannya menurut Al-Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min syairin ala kulli abdin au hurrin saghirin au kabirin. Bahwasanya zakat fitrah itu difardukan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu sok, Mas. Satu sok. Satu sok itu berapa? Satu sok itu 4 mud. Nanti saya terangkan ya. Ala kulli abdin, pada setiap hamba sahaya, au hurrin atau orang merdeka. Jadi yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah itu tidak hanya orang merdeka, hamba sahaya juga diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Saghirin au kabirin, anak kecil bahkan bayi yang baru lahir itu diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, apalagi kabirin, orang dewasa. Maka kalau ada bayi yang lahir sebelum maghrib menjelang hari raya itu, misalnya hari raya Idul Fitrinya hari Senin, kemudian ada bayi yang lahir hari Ahad sebelum maghrib, maka bayi itu wajib dibayar zakatnya. Demikian juga sebaliknya, kalau ada orang meninggal dunia pada hari Ahad sore sebelum maghrib, padahal hari rayanya itu Senin, berarti malam Senin ya. Maka kalau meninggalnya itu sebelum maghrib pada hari Ahad sore itu, maka orang yang mati tadi tidak wajib dibayar zakatnya. Kalau dia matinya sesudah maghrib,
pada hari akad tadi, maka dia wajib dibayar zakatnya. Ya, jadi ketentuannya berlaku untuk semua orang, terutama adalah muslim, baik dia itu puasa ataupun tidak, dia wajib dibayar zakatnya. Siapa yang berhak untuk membayar zakat? Anak-anak. Yang berkewajiban untuk membayar zakatnya anak-anak berarti kepala keluarganya. Yang biasanya dia berkewajiban menanggung nafkahnya itu siapa? Kalau itu ayahnya berarti ayahnya. Kalau dia nggak punya ayah, kemudian di situ dia punya kepala keluarga atau ada walinya, maka berarti walinya. Itu Mas. Jadi pengertiannya itu zakat fitrah itu zakat yang dibayar untuk mensucikan jiwa dan menyempurnakan pahala puasa Ramadan atas setiap muslim, baik dia itu hamba sahaya, orang merdeka, anak-anak maupun orang dewasa, ya, dibayar sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, Mas. Baik. Menarik, Pak. Terima kasih. Artinya zakat fitrah ini berlaku untuk semua umat Islam ya, Pak? Iya, betul. Jadi kalau kepengen puasanya diterima oleh Allah, disempurnakan, itu bayar zakat fitrah. Baik. Ada hadis lain yang menyatakan Shaumu Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard illa bi zakatil fitri. Pahala puasa Ramadan itu menggantung antara langit dan bumi. Artinya belum diterima oleh Allah. Kuncinya apa? Illa bi zakatil fitri, kecuali dengan bayar zakat fitrah. Jadi kalau dia puasa 1 bulan tapi ternyata nggak bayar zakat fitrah, maka berarti pahala puasa Ramadan sama 1 bulan itu belum diterima, belum dapat pahala dari Allah SWT. Maka kuncinya dikunci dulu supaya bisa diterima oleh Allah dan dapat pahala, yaitu dengan bayar zakat fitrah. Gitu, Mas. Oke. Jadi untuk kesempurnaan ibadah puasa kita harus menunaikan zakat fitrah ya, Pak ya. Betul. Untuk besarannya sendiri, Pak. Iya. Tadi banyak sekali perdebatan terkait besaran. Iya. Hingga sekarang ini memang besaran membayar zakat fitrah itu masih terjadi perdebatan. Mungkin sampai kiamat kurang sehari mungkin juga masih menjadi perdebatan, Mas. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah tadi itu bunyinya so'an min tamrin au so'an min syairin. 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum. Nah, ini permasalahannya apa? 1 sok itu berapa? Ya, kemudian dari kurma dan gandum kemudian dikonversi menjadi uang atau menjadi beras, itu kan menjadi perdebatan. Yang pertama tentang ukuran sok ya. 1 sok itu banyaknya adalah 4 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu gini, 2 tangan ini digabungkan kemudian digunakan untuk nyerok beras misalnya. Ini namanya 1 mud. Sehingga kalau 4 mud, ya zakat fitrah kan 4 mud ya, 1 sok itu 4 mud. Berarti tangannya ini serokkan ke beras begini, ini sekali, kemudian ini 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu baru 1 sok. Nah, kenapa jadi perdebatan? 1, tangannya orang itu beda-beda. Orang Arab dengan orang Indonesia itu besarnya beda, Mas. Orang Arab mungkin lebih condong besar ya, orang Indonesia lebih condong kecil. Kemudian yang kedua, yang namanya sok atau mud itu kan takaran. Kemudian kalau di Indonesia itu dikonversi menjadi timbangan atau berat. Jadi takaran itu diciduk ya, ukurannya berapa, kemudian dikonversi menjadi berat kilogram. Sehingga ada penafsiran ulama yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat 2,176 kilogram. Ada yang berpendapat 2,4 kilogram. Ada yang berpendapat 2,76 kilogram. Ada yang berpendapat 3 kilogram. Sehingga di Indonesia ini kemudian yang diambil yang paling banyak adalah 2,5 kilogram. Mungkin pendapat yang tengah-tengah, yang moderat itu, Mas. Oke. Nah, itu pun yang namanya kalau kemudian dikonversi lagi menjadi uang, berapa rupiah, Pak? Ini juga problematis lagi, Mas. Kenapa? Karena harga beras satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Misalnya harga beras di Yogyakarta dengan harga beras di Jakarta akan berbeda. Harga beras di Yogyakarta dengan harga beras di Papua mungkin juga akan berbeda. Sehingga besaran rupiahnya itu disesuaikan dengan harga beras yang ada di daerah masing-masing. Kalau di Jogja saat ini, yang kalau saya beli sendiri, saya pernah membuktikan beli sendiri, itu 1 kilogram itu sekitar 11.000 sampai 12.000. Kalau kita mengambil keputusan 2,5 kilogram, kemudian berasnya itu
harganya 11.000, maka berarti 27.500 rupiah. Kalau harganya 12.000, maka 30.000 rupiah. Nah, ini juga nanti tergantung kepada muzakinya. Sehari-hari yang ia makan itu berasnya itu harganya berapa? Disesuaikan dengan yang ia makan sehari-hari. Kalau yang ia makan sehari-hari itu harganya 15.000, nanti nggak boleh kalau dia bayar zakatnya cari beras yang 10.000, yang menir itu nggak boleh. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang ia makan sehari-hari. Dengan demikian, maka besaran membayar zakat fitrah itu maka menjadi problematika yang sampai sekarang ini mungkin masih belum ada kesepakatan. Walaupun secara umum kebanyakan masyarakat Indonesia itu bayarnya adalah 2,5 kilogram. Itu Mas. Betul. Apa? Beras ya. Betul. Karena makanan pokok bangsa Indonesia adalah nasi, sehingga ini adalah bahannya adalah beras gitu. Tapi boleh nggak Pak, lebih baik dilebihkan dari 2,5 kilogram? Akan lebih utama. Ya. Jadi tadi itu kan 2,5 kilogram kan minimal Mas. Iya. Jadi kesehatannya dilebihkan 1 kuintal pun boleh. Iya. Karena mungkin dia satu keluarga cuma satu, hartanya lebih ya. Sudahlah 1 kuintal nggak apa-apa gitu. Ya. Baik. Iya, bisa seperti itu. Jadi lebih aman di atas 2,5 kilogram. Betul. Ya. Kemudian kepada siapa kira-kira zakat fitrah ini disalurkan, Pak? Oke. Kalau menurut Al-Quran, surah At-Taubah, ayat 60, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sodakoh ini kalau dalam tafsir Jalalain itu dimaknai zakat, Mas. Zakat. Jadi dalam Quran itu bahasanya itu sodakoh, tetapi yang dimaksud ini adalah zakat ya. Diberikan kepada siapa? Lil fuqara, orang-orang fakir. Orang fakir itu siapa? Orang fakir itu adalah orang yang tidak mampu bekerja, mungkin karena usianya yang sudah lanjut, mungkin karena anggota badannya yang tidak sempurna, atau mungkin penyakit permanen, atau memang dia nggak punya pekerjaan sama sekali, jadi nggak punya penghasilan sama sekali. Itu di nomor 1 kan, ranking 1 itu. Jadi kalau bayar zakat diutamakan kepada yang golongan 1 ini, yaitu fuqara. Kemudian juga yang kedua, yaitu masakin. Masakin itu jamaknya miskin, yaitu orang-orang miskin. Siapakah orang miskin itu? Orang miskin itu adalah orang yang bisa bekerja, punya pekerjaan, akan tetapi penghasilannya belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Misalnya sehari dia kebutuhannya itu 100.000, maka dia sehari itu penghasilannya baru 50.000 atau 60.000, maka ini dinamakan orang miskin. Itu urutan yang kedua. Kemudian wal amilina, amil. Siapakah amil itu? Amil itu adalah pegawai yang dibentuk oleh pemerintah. Itu namanya amil, atau minimal mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Kalau di Indonesia itu yang namanya amil hanya ada 3, yaitu Basnas. Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional, itu ada 3 level, yaitu Basnas RI yang berkedudukan di ibu kota, kemudian Basnas Provinsi, kemudian Basnas Kabupaten Kota. Itu amil yang pertama. Yang kedua adalah pengurus LAS, Lembaga Amil Zakat Swasta, yang dikelola oleh masyarakat atau ormas Islam yang mendapatkan izin dari pemerintah. Ya, dia legal, bukan ilegal. Itu juga amil, dia berhak untuk mengambil bagian dari zakat ya. Berapa itu? Kalau ketentuan dari Basnas RI itu maksimal 12,5%, maksimal. Tapi tidak harus diambil maksimal, Mas. Boleh diambil minimal. Boleh 5%, boleh 3%, boleh 2%. Ya. Tergantung kondisi ya. Tapi nggak boleh lebih dari 12,5% ya. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf itu siapa? Mu'allaf itu 1. Orang non-muslim yang baru masuk Islam, di mana dia masih punya kebimbangan, mungkin imannya belum kuat. Kalau dia dibantu dengan zakat, maka dia akan semakin kokoh keimanannya. Kemudian juga yang termasuk mu'allaf itu orang non-muslim, yang dia itu ada harapan untuk masuk Islam.
non Muslim tapi sudah seneng dengan orang Islam. Kalau mendengar orang ngaji itu seneng, sejuk katanya. Kalau mendengar ceramah dalam Islam juga seneng, cocok, ya itu ada tanda-tanda dia akan masuk Islam. Maka orang seperti ini boleh diberikan zakat fitrah. Dan juga orang non Muslim yang dia itu tokoh umat, tokoh masyarakat, mungkin ini daerah minoritas Muslim ya, kalau dia itu diberi zakat maka umat Islam akan terlindungi keamanannya. Itu juga berhak diberikan zakat. Wal mu'alafati qulubuhum, ya sudah mu'alaf. Kemudian wal gharimina, orang yang memerdekakan budak, ya. Wal mu'alafati qulubuhum fi riqab itu orang yang memerdekakan budak. Kenapa orang yang memerdekakan budak perlu diberi zakat? Karena memerdekakan budak itu perlu biaya yang mahal, sehingga perlu dibantu dengan harta zakat supaya tidak terlalu berat, ya. Kalau di Indonesia ini nggak ada orang memerdekakan budak, karena di Indonesia nggak ada budak, Mas. Ada. Kemudian gorimin itu orang yang berhutang. Antara aset dengan utangnya itu lebih besar utangnya. Seandainya asetnya itu dijual untuk membayar utangnya itu belum cukup. Dan catatannya hutangnya dia itu bukan untuk kemaksiatan, tapi untuk kebaikan. Ya, digunakan untuk jalan Allah. Maka dia berhak menerima zakat. Kemudian sabilillah. Sabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa orang yang berjuang di jalan Allah? Kalau zaman dulu ya orang Muslim yang perang dengan orang kafir untuk biaya peperangan itu, ya. Tapi sekarang kan tidak ada hal seperti itu. Maka sekarang sabilillah itu bisa dimanai misalnya seperti ustadz di TPA, TPQ, ustadz di madrasah diniyah, ustadz di pondok pesantren, muadzin, imam masjid, khotib misalnya, itu bisa dimanai sabilillah. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang bepergian jauh yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat, menjamak sholat. Kemudian dia kehabisan bekal, lalu dia berhak untuk menerima zakat untuk biaya kepulangan sampai ke kampung halamannya. Baik. Itu ada 8 itu, Mas, yang berhak menerima zakat fitrah. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Berarti ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat, ya, Pak? Betul. Kemudian kalau zakat fitrah disalurkan ke desa lain dan ada pertanyaan, kalau misalnya zakat fitrah online itu boleh nggak, Pak? Iya, sebenarnya zakat fitrah online itu boleh. Boleh ya, Pak? Boleh ya. Jadi tapi jangan disamakan dengan nikah online ya, Mas ya. Ya beda lagi ya. Zakat fitrah online itu boleh. Nah kemudian kalau zakatnya online itu gimana, Pak? Boleh saja. Yang jelas itu waktu membayarnya itu belum lewat dari sholat Idul Fitri. Kemudian harganya juga minimal tadi. Kalau harga beras itu 12.000 per kilo, ya berarti 30.000 ya. Kemudian nanti didoakan oleh orang yang menerima zakat ya. Jadi waktu membayarnya, Mas, waktu membayar zakat fitrah itu dimulai di awal Ramadan. Kemudian itu masih diperbolehkan. Kemudian pada malam Idul Fitri itu diwajibkan. Kemudian yang paling utama, zakat fitrah itu dibayar sesudah sholat subuh, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri di hari raya itu. Itu yang paling utama. Baik. Cuman kalau bayarnya itu sudah sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri, ya memang saat itu mungkin banyak kesibukan ya. Iya. Ya mungkin lebih amannya itu pada malamnya. Ya. Bahkan kalau di sekolah-sekolah itu, madrasah, sekolah itu ada yang dimulai sejak awal Ramadan. Kenapa? Karena pada akhir Ramadan biasanya Pak Guru dan pegawainya biasanya libur gitu ya. Baik. Ya. Baik. Kalau disalurkan ke desa lain juga boleh ya, Pak ya? Ketentuannya begini, yang paling utama membayar zakat fitrah itu disalurkan kepada masyarakat di mana dia tinggal. Ya, kalau kemudian di masyarakat tempat dia tinggal itu sudah tidak ada lagi yang berhak menerima zakat atau mungkin sudah cukup lah gitu ya, maka boleh disalurkan ke tempat lain yang masih membutuhkan. Baik. Ya, jadi kalau zakat fitrah itu diutamakan kepada masyarakat di mana ia tinggal. Kalau zakat mal itu diutamakan kepada masyarakat di daerah dia kerja. Daerah dia kerja di mana? Kalau di Jogja kerjanya ya zakatnya di Jogja. Jangan kerjanya di Jogja tapi bayar zakatnya di Jakarta. Seringkali kita jumpai seperti itu. Baik. Ya. Terima kasih Pak Kiai atas pencerahan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sebenarnya masih banyak, Pak, pertanyaan-pertanyaan terkait zakat fitrah, tapi mungkin bisa kita bahas di lain kesempatan. Baik, Mas.
Sekali lagi terima kasih Pak Kiai kami ucapkan. Sama-sama. Semoga menjadi amal jariah kita semua. Amin. Akhir kata kami dari Basnas mengucapkan terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.